Walletnya nggak ada guys ya, walletnya aman nih. Dan ini dia setup gaming saya review singkat. Jadi ini HP, kemudian ini adalah power bank, kemudian ini adalah coolernya sekaligus penjepitnya guys ya. Saya angkat dulu ya. Aduh letoy, malah merekam lagi, salah ini, malah merekam lagi, saya kepencet tombol. Ini memang tombol belakang ini memang kadang nyusahinnya bikin kepencet. Nah ini ada coolernya itu sekaligus penjepit, dan itu dipasang di holder yang tahu kan, yang bola gitu. Dan ini ada seperti bricknya ya, seperti papatnya itu untuk dipasang ke remote control. Jadi ini untuk coolernya ini ditenagai oleh power bank kecil ini, yang dia mendinginkan HP guys. HP dikonekin seperti biasa ke RC ya, itu doang sih. Lagi ini kita cek parameter aman ya. Untuk RTH juga sudah tinggi, kemudian kita cek baterai aman voltasenya ya. Oke, drone juga udah ya, tadi saya taruh di situ di sore hari yang cerah ini, jam 4:09. Langsung aja kita arbing dan take off. Sabar. Walletnya juga nggak terlalu agresif ya. Oke. Biasanya sore-sore ini banyak walletnya. Ini ada sih walletnya, cuman nggak terlalu agresif guys. Mungkin karena sekarang ini terik sekali dan panas ya hawanya. Dan aduh, ini udah mulai gerdek ya. Kita ketinggian di 40 meter. Datang saya di teras aja gini kan. Oke. Sekarang kondisi kampung saya pasang guys, bisa lihat itu ya. Ini yang rumputan aja ini udah mulai tergenang ini ya kan, udah banjir, air semakin meninggi. Ini memang nggak ada hujan nih dari tadi malam, biasanya malam hujan. Ini full sampai sekarang panas ya, bahkan dari pagi juga panas. Tapi kemarin rutin hujan guys, kemarin tiap hari hujan dari akhir Agustus sampai ya kemarin itu. Saya kemarin ke kabupaten itu ada satu kecamatan tuh yang memang banjir ya, dan di kabupaten juga banjir di mana-mana guys. Oke, ini dan ini macet guys, sabar ya, karena memang saya tanya istri untuk ayam teri tadi jelek sinyalnya. Dan ya, aduh, RC-nya hilang. Saya gregetan itu kemarin guys. Saya kabupaten, kebetulan kabupaten kami ini sedang menyelenggarakan MTQ provinsi ya. Jadi semua kabupaten datang ke kabupaten saya. Itu macetnya pol, saat banjir lagi ya kan. Itu saya nerbangin drone, sinyal 4G nya nggak tahu guys, lemot banget ya. Itu belum nyampe itu. Oke, ini kayaknya EV nya terlalu tinggi ya, belum nyampe itu. Gerdek lagi kita stop ya. Kalau setiap gerdek kita jangan gerakin tuas ya. Mulai lagi macet lagi ya.
ini karena faktor sinyal dan maybe faktor server juga ini. Tapi kalau di remote masih nyambung guys. Dan ya you know what, layar HP saya sampai meredup begini, artinya apa? Artinya dia panas. Karena saya sudah antisipasi pakai setup gaming saya ini ya, pakai cooler, karena memang saya tahu ini hari ini sangat panas sekali, hawanya panas sekali. Jadi saya pakai cooler itu ya, kipas peltier ini, dan ini nyala kok ya, nempel ke HP. Tapi namanya HP saya, tetap aja layarnya ngeredup ini guys. Apakah bakal tanda-tanda overheat juga ini? Ya sekalian kita ngetes lah ya. Oke, ini kita ke destinasi biasa. Kita ke puskesmas ya kan. Apakah di sore hari yang panas ini sebenarnya ada yang jogging? Kita lihat guys. Dan ya kemarin itu ya, itu saya greget ya pas pembukaan MTQ itu malam hari. Saya gagal untuk ngambil gambar karena saya nggak ke lokasi karena mager dan macet. Jadi saya nerbangkan dari MTS yang memang jaraknya ada sekiloan lebih ya dari lokasi itu, pakai modul 4G, dan yang terjadi, waduh bener-bener ya, baru terbang dikit udah gangguan. Tapi kalau tak matiin 4G nya lancar dia guys, mau 4G nya gangguan. Itu saya jadi bertanya-tanya itu kenapa ya, padahal untuk internet kan aman guys. Apakah ada protokol yang memang dia membatasi untuk sinyal selular sehingga bisa membuat gangguan? Saya juga nggak tahu guys, karena aneh banget, sorenya saya udah testing ya, dan itu lancar guys. Nah kita ini ke apa namanya ini, Danau Undang ya. Ini kampungnya, memang jarang saya nerbangkan ke sini ya. Enggak, dimasukin aja. Ya ini kita coba aja masuk ke sini ya kan guys. Jadi untuk di daerah sini aman ya jalannya, tidak tergenang, aman jalannya guys. Saya nggak tahu ini sampai sejauh apa ya, karena saya jarang lewat sini. Memang saya nggak tahu ini untuk batasan 4G nya sampai mana gitu kan. Yang pasti saya terbang insya Allah sih di batas aman ya, di 38 meter ini ya, batas aman. Kita terus aja, kalau ini ngurang sampai 2 bar 4G nya maka kita pulang guys ya. Kita jelajahin aja ini. Wih, ini layar HP beneran ngeredup guys, cuman masih aman dan terkendali, belum ada tanda-tanda overheat. Nah ini udah mulai tergenang ya pinggirannya, tapi masih jalanannya masih aman ya. Oh ini lumayan ya, untuk sinyal 4G sampai sini masih manteng 3 itu guys ya. Saya jarang lewat sini guys, ini baru pakai drone ini saya lewat sini ya. Ini ada lapangan guys, bukan lapangan sih, pemakaman guys. Oh iya, ini pemakaman Danau Undang guys ya, sini pemakamannya. Oke, kalau ke seberang sana itu berarti kita ini beneran saya belum pernah menjelajah sampai sini guys. Kita lihat pinggirnya aman ya. Insya Allah untuk ketinggian sini sih saya rasa aman harusnya guys. Jadi kita tahu ya
Kita tahu tadi sini 4G-nya lumayan. Udah 2 kilo ini guys dari rumah saya. Asik juga ya guys ya ini. Bener asik. Itu ada perahu orang itu ya. Di bawah itu perahu, bukan sini. Kita zoom aja ya. Yeps, beneran perahu ya. Mungkin masang pukat. Mungkin masang pukat ya guys ya. Oke. Kita lanjut aja mengitari. Asik banget jalan-jalan di sini guys, serius. Sore-sore hari gini pakai sinyal 4G ya kan. Ini udah di mana ini ya? Hutan-hutan begini guys. Nah, kita lihat ini. Pokoknya kita ngurang 1 bar aja kita pulang ya guys ya. Karena kita cari aman aja. Kalau di kota sih bebas ya. Insya Allah mayoritas sudah tercover sama 4G. Tapi kalau di kampung ini memang kita harus jadi pilot yang pinter gitu. Jadi harus tahu, ngerti batasan-batasannya. Karena kalau sampai salah, drone-nya hilang guys. Ya. Ini kita menerabas hutan-hutan ini. Oke guys, mantap banget ya. Ini kayaknya ini aliran ke Tanjung Cermin ya. Ini asik banget ini. Oke. Sip. Kayaknya layar HP saya itu ngeredup karena memang masih belum merasakan efek dari coolernya guys. Jadi memang butuh waktu ya, beberapa detik begitu kan, sampai memang panasnya itu teredam oleh suhu dingin ya dari coolernya. Dan sekarang ini aman aja kok ya, walaupun layar HP-nya meredup, tapi ini saya rasakan aman aja ini. Biasanya ini kalau di hawa panas seperti ini udah jaminan mutu ya, udah overheat ini ya. Tapi ini masih aman aja ya guys ya. Ini jarak terjauh sih guys, saya nggak pernah ini pakai RC serius, dan nggak mungkin juga pakai RC dari rumah ke sini. Dan inilah guys, pakai 4G asiknya bukan main bener. Ini kita sudah di Tanjung Cermin. Saya jarang terbang ke sini guys, dan kita bisa sampai ini ya. Wah, saya trauma di sini. Kita naikin aja 30 ya, karena ternyata ada sutet yang tingginya 30 meter. Kemarin waktu tempo hari itu saya hampir saja kena kabelnya guys di desa seberang sana. Jadi ini sutet nyebrang ya dari sini ke sono tuh, udah ke kampung seberang sana. Itu sutetnya. Jadi memang harus terbang lebih tinggi lagi karena ini tiang tinggi guys. Sama ada kabelnya ya nyebrangnya. Oke guys, wih asik banget ya. Ini kita nyusuri kampung Tanjung Cermin ini. Di pinggir sungai Kapuas guys. Jalan-jalan sore seperti ini tanpa ada yang menghalangi ini memang bener asik banget ya. Apalagi saya rekam, saya sengaja nggak ngerekam karena ya apa sih, memang lagi nggak pengen bikin video sinematik, cuma pengen jalan-jalan aja guys. Karena juga untuk FPV dari Vime ini udah mantep buat saya ya, jernih ya, nggak seperti drone-drone murah begitu kan yang memang burik. Ini udah lumayan menurut saya, jernih banget dan detailnya dapet itu, objek-objek kelihatan jelas ya kan. Asik banget ini, serius. Terbang ketinggian 70 meter ini asik banget ya, serius. Baterainya masih 62 guys, emang luar biasa banget ya, asik banget sih. Dan enaknya pakai Vime ini apa, awet baterainya ya, karena dia memang drone gede ya.
Jadi puas banget kita bisa terbang hanya dengan satu baterai gitu. Puas banget ya, puas banget ya. Nah, ini sekolah saya ini. Nah, ini sekolah saya. Apakah ada manusianya? Saya rasa enggak ya. Ini kelihatan banget ini kalau hawanya ini sangat panas. Sekolah saya aja sampai itu ya kepanasan gitu itu. Dari hijaunya jadi sampai gonjreng banget, ini berarti panas banget hari ini. Memang saya merasakan hawa panas ini sekarang ya. Oke, kita lihat parkirannya sudah berubah guys. Jadi sudah di extend ya, alias digedein karena motor semakin banyak, jadi digedein. Dan ini baru aja 2 hari 2 hari kemarin udah diparkirin perdana ya, udah dipakai perdana. Ini lebih panjang ya, lebih panjang, sanggupnya cuma segini walaupun rencananya sampai sono, but never mind. Ini masih finishing ya, finishing kecil-kecilan lah. Intinya kalau untuk betonnya sih udah keras. Alhamdulillah, pembangunan step by step sekolah di kampung, nggak apa-apa. Ini asik banget kita keliling-keliling ini ya, seperti mata elang terbang begitu. Tadi berasa nggak ada yang jogging ya, panas juga kok. Apa yang jogging, mending ngadem di rumah ya kan. Kita coba ke lapangan kebanggaan kita ini. Nah, ini jalan ini kalau ke sini yang di bawah kita nih ya, syahdu banget nih. Kalau lagi banyak masalah begitu kan, pokoknya kalau pagi-pagi atau sore-sore gitu jalan di sini sendirian tuh langsung tenang jiwa guys. Iya, karena sendirian, nggak ada perumahan gitu. Jalan ini, jalan utamanya sebelah sono guys. Nah. Oke, kita lanjut lagi ya jalan-jalan kita. Sini harus dapat lagi guys. Memang asik banget sih, serius asik banget ya. Pakai 4G ini memang asik banget ya. Woi. Jadi karena memang kalau dibilang accident masih pernah ya. Kayak saya ini drone pernah kecemplung begitu. Terus kemarin hampir aja crash guys, nabrak tiang sekolah itu. Karena saya nekat nerbangin dari dalam sekolah, karena itu di video saya kemarin yang Potensek itu halamannya banjir kan. Jadi saya nggak bisa ke halaman tuh, jadi nerbangin di teras sekolah pakai mode VPU ya, mode non GPS, ngandelin sensor. Ternyata sensornya memang oblak guys, dia nggak stabil, jadi hampir nabrak tiang sekolah itu. Untung saya respon ya, langsung saya refleks, saya banting setirnya, jadi alhamdulillah nggak nabrak itu. Kalau nggak itu udah nabrak jatuh ke air lagi ya. Memang parah nih Vimy, makanya saya bilang kemarin Potensek stabil banget gitu sensornya ya. Kalau untuk Vimy ini mohon maaf, untuk sensor saya nilainya buruk sih kalau sensor, karena dia oleng. Padahal kurang apa ya, sensor kamera, TOF itu komplit sensornya itu. Cuman masih untuk Vimy nggak bisa untuk mengelola itu, sangat disayangkan. Kalah sama DJI Mini 4 itu stabil banget ya. Atau maybe DJI yang di bawahnya pun aku rasa lebih stabil ini dibandingkan Vimy ini. Ini mau Vimy Mini, Vimy X8 ini dari dulu begini aja sensornya. Sorry to say lah, saya ngomong objektif aja, walaupun saya fans Vimy, tapi kalau jeleknya saya kasih tahu guys. Karena buat apa juga kita bagus-bagusin toh kita nggak di endorse ya kan. Setidaknya tapi kalau kita
bisa memberikan saran kepada orang lain dan itu dianggap berguna, itu kan pahala buat kita ya kan, insya Allah sih, itu insya Allah pahala buat kita ya kan. Ini kita arah pulang guys, baterai 48, kita jalan santai aja ya. Lihat ini air pasang ini, kita bisa lihat bawah ini yang tanah sudah tergenang air ya, tergenang air walaupun masih belum tinggi. Mudah-mudahan gak lebih tinggi lah, karena bisa sampai masuk ke dalam rumah guys, kasihan ya. Apakah dia notice kita? Enggak, dia nggak notice kita ya. Oh ya, dia notice kita tuh bos. Ini kecepatannya agak-agak membanting karena memang saya setting max speed ini ya. Untuk kecepatannya saya setting di 16 meter per second ya, limit of speednya. Jadi memang dia lebih agresif. Padahal ini di mode normal aja nih ya, belum mode sport. Oke lah guys, kita balik lagi. Dan ini lihat guys, layar HP udah redup, tanda-tanda overheat, tapi belum ada notif overheat. Lalu ngelek-ngelek itu belum ada guys. Jadi alhamdulillah ini worth it ya. Kalau untuk setup gaming ini worth it banget buat HP saya yang memang chipset setrikaan ya, 8 Gen 1. Ini worth it banget, bisa terbang di panas-panas, di cuaca panas dengan hawa panas. Jadi bisa terbang ini sampai titik darah penghabisan guys, sambil screen record. Tapi rekam gimana ya, karena kurang lebih juga ya, karena screen record juga justru kan HP-nya lebih bekerja keras ya kan, karena dia selain nampilin IPV juga dia screen record juga guys, terus menerus begitu, puluhan menit, belasan menit, puluhan menit gitu. Jadi ini udah terbukti setup gaming. Mungkin pertama saya, ada tawon lagi, saya pede jadi salah satu yang pertama maybe ya yang review ini di YouTube. Nah, ini lapangan voli kita udah terendam banjir guys. Ini lapangan voli kita udah terendam banjir ya. Jadi sudah tidak bisa digunakan. Ya, sini baru saja saya membersihkan halaman untuk eskul pramuka, tapi terendam lagi ya. Nasib sekolah nggak ada lapangan yang memadai, jadi ya udah, jadi nggak jadi lagi latihan kita di lapangan karena banjir juga nggak bisa dipakai. Dan itu rumah kita ya, kita ketinggian masih aman ya di 29 meter. Ini sebenarnya syahdu banget karena waletnya banyak yang absen guys. Waletnya maybe lagi mager dia keluar sore-sore karena memang panas sekali hari ini ya. Nah, itu udah saya lihat drone-nya di depan mata, itu tinggal kita turun ya kan, pelan-pelan turun ya kan, sambil kita putar drone-nya ya. Nah, udah kelihatan mata ya, pakai mata guys, itu lebih akurat ya, lebih realistik. Oke, itu drone kita udah mendekat guys. Oke, mungkin sekian konten dari saya, dan itu saya ya. Sampai jumpa di next video.